saya ingin membahas tentang digital marketing sebagai informasi pemasaran online. Pasti kan semua teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan digital marketing. Pasti semuanya udah pernah dengar. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu apa itu digital marketing. Digital marketing itu adalah suatu strategi pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan internet. Kan sekarang kan udah berkembang banget ya secara teknologi, secara apa. Jadi tuh sekarang tuh marketing tuh bukan cuma sekedar kayak di iklan, di TV atau di mana, tapi marketing sekarang itu udah bisa dilakukan melalui internet, media sosial dan segala macam karena jangkauannya juga lebih banyak. Terus selain itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di sini saya mau bahas kelebihan digital marketing. Di sini ada 5 jenis kelebihan digital marketing. Sebenarnya mungkin bisa lebih, cuman lebih singkatnya ada 5. 1, kecepatan penyebaran, yaitu kalau menggunakan digital itu pasti penyebarannya lebih luas, terutama kan mencakupnya lebih luas jangkauannya. Terus kedua, jangkauannya lebih luas pasti yang seperti saya bilang tadi. Terus yang ketiga, murah dan efektif. Murah karena biaya kosnya tidak sebesar ketika kita pemasaran melalui kayak tradisional seperti dulu, karena di sini kan orang kan bisa posting di Instagram, di Facebook, itu kan lebih murah biayanya, hanya butuh kayak sosial media aja. Kemudian ada nomor 4, yaitu kemudahan evaluasi. Kemudahan evaluasi apa? Lewat digital marketing kita tuh lebih cepat tahu sampai mana sih produk yang kita pasarin ini, yang kita targetkan, apa udah cakupannya lebih luas, berapa orang sih yang sudah ngelihat iklan kita, kayak gitu. Terus yang kelima, membangun nama brand. Membangun nama brand ini maksudnya adalah kalau kita menggunakan digital marketing, produk kita dengan brand kita itu lebih cepat dikenal oleh orang. Karena jadi orang kan tahu, oh ini brandnya apa sih, dan bisa dicari juga kan. Terus kekurangan digital marketing. Kekurangan digital marketing itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya masukin ada 4, yaitu 1, lebih mudah ditiru, 2, terlalu banyak pesaing, ketiga, tidak akan dilirik jika tidak menarik, 4, reputasi akan lebih cepat hancur jika ada reaksi negatif. Di sini itu kenapa pesaingnya terlalu banyak, karena orang sekarang semuanya pasti lebih lari untuk marketing itu ke digital gitu. Dan nomor 4 itu paling penting, kenapa reputasinya lebih cepat hancur jika reaksi negatif adalah karena kan seperti sekarang kan digital sangat berkembang ya, teknologi segala macam, orang dapat informasinya lebih luas. Jadi kalau misalkan kita mengiklankan suatu produk kita tapi produk ini tidak bagus, itu akan cepat nyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi itu kayak untuk reputasi kita tuh memang lebih cepat hancur kalau produk yang kita pasarin itu tidak terlalu bagus. Di sini ada jenis digital marketing. Digital marketing itu sebenarnya banyak, cuman di sini ada beberapa doang yang saya masukin, yaitu pertama website. Website itu biasa standar itu tentang produk kita segala macam. Terus di sini ada search engine marketing. Search engine marketing ini sebenarnya ada 2, SEO sama SEM. Terus yang ketiga ada social media marketing. Social media marketing itu banyak juga kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Terus ada online advertising. Online advertising ini adalah penyimpanan secara online. Yang kelima itu ada email marketing. Email marketing biasanya email. Cuman kalau melalui email ini kita harus tahu email klien orang yang akan kita tuju. Yang keenam itu ada video marketing. Video marketing ini adalah video tentang yang menjelaskan tentang produk yang akan kita pasarkan atau kita jual. Di sini ada selanjutnya yaitu strategi digital marketing. Strategi digital marketing juga perlu diperhatikan supaya produk yang ingin kita pasarkan itu sesuai dan tepat sasaran. Terus di sini ada 7 macam strategi digital marketing yang bisa dijalanin. Yang pertama adalah search engine optimization, yaitu ini ada lebih kayak ke Google ya sebenarnya. Misalkan kita punya satu website kita itu gimana sih caranya biar ketika orang cari di Google, kita itu ada di halaman 1 atau halaman 2, itu biasanya pakai search engine optimization. Itu biar
orang lebih tahu produk kita. Oh, misalkan orang cari satu produk, misalkan kayak let's say satu ya, kayak sekarang mungkin di grup juga ada surat sakit misalkan kayak gitu. Di situ kan biasa kan kalau orang cari di Google surat sakit, sebelumnya banyak yang keluar, yaitu bukan websitenya surat sakit yang ada punya Mas Eka, tapi surat sakit bermacam-macam website, website orang lain, website apa. Nah, tapi kalau sekarang kalau kita searching kayak surat sakit, mungkin itu surat sakitnya Mas Eka, website mereka itu adalah di page pertama halaman Google. Itu mungkin Mas Eka juga melakukan SEO ya kayaknya ya. Terus habis itu yang kedua konten marketing. Konten marketing itu adalah kita harus membuat konten marketing kita itu kayak apa sih konten kita yang ingin kita sampaikan, produknya seperti apa, terus konten yang ditulis seperti apa kayak gitu. Terus otomatisasi pemasaran. Terus yang keempat ada pay per click. Pay per click ini adalah iklan berbayar. Jadi bisa jadi kayak di Google, tapi untuk pay per click ini cost-nya mungkin lebih mahal karena kita akan bayar berapa banyak orang klik itu yang akan kita bayar. Yang kelima ada native advertising. Native advertising itu biasanya adalah iklan-iklan yang seperti ada di Facebook, di Google, itu yang muncul ketika kita scroll itu ada tiba-tiba ada iklan. Nah, itu bisa native advertising. Yang keenam adalah affiliate marketing. Affiliate marketing itu kita menggunakan partner lain untuk kita mengiklankan produk kita. Seperti bisa kita iklanin di YouTube, kayak gitu-gitu. Pas kita nonton YouTube kan biasa ada iklan, nah itu kita bisa menggunakan affiliate marketing. Yang ketujuh, sosial media marketing, ini udah umum banget kayaknya ya, karena semua orang sekarang memang lebih banyak ngiklanin di sosial media marketing. Karena biayanya juga lebih murah, jangkauannya juga kayak semua orang tuh pasti ngabisin waktu di sosial media lah, kayak gitu, seperti Instagram. Sekarang kan kayak orang lagi nggak ngapa-ngapain juga pasti kayak buka Instagram deh, kayak gitu, ngelihat ada apa sih di Instagram. Kayaknya lebih efektif sekarang di sosial media marketing sih, kalau untuk budgetnya lebih murah kayak gitu. Di sini juga sebenarnya ada kesalahan umum pada digital marketing, karena kan nggak semua yang kita lakuin tentang marketing itu kayak pasti ada salahnya lah, pasti ada yang kayak kurangnya seperti apa kayak gitu. Di sini saya masukin 8 kesalahan umum pada digital marketing, yaitu yang pertama strategi yang tidak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran itu maksudnya sebelumnya tuh kayak kita harus tahu dulu sebelum kita masarin sesuatu, kita harus tahu produk kita ini apa sih yang mau kita kita pasarin, sasaran kita siapa sih, orang targetnya siapa, kayaknya itu harus penting banget sih sepertinya. Habis itu yang kedua memahami calon konsumen. Memahami calon konsumen ini kita harus tahu yang dibutuhin oleh konsumen kita akan produk kita ini apa sih kayak gitu. Terus yang ketiga mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing ini kayak kita nggak boleh cuek ya ketika kita udah masang iklan di sosial media atau dimanapun, terus kayak kita ya udah deh ini udah diiklanin, ya udah nggak usah diurus lagi. Itu salah banget, karena kita juga setelah kita ngiklanin kita juga harus tahu ini perkembangan produk kita seperti apa sih setelah kita pasarin, setelah kita iklanin di sosial media entah dimanapun kayak gitu. Terus yang keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Ini sebenarnya penting banget, karena kenapa penting? Karena kalau kita iklanin sesuatu, kita tuh harus ngasih tahu informatifnya, informasi itu yang jelas. Maksudnya apa sih yang ingin kita sampaikan di dalam iklan ini? Terus apa sih tulisannya seperti apa? Jangan kayak kita ngiklanin makanan, tapi kok melenceng ke minuman, ke pakaian atau ke baju, itu kan jadi kayak bingung. Jadi konsumen juga kayak orang-orang lihat ini iklannya apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi ini tuh kayak storytelling ini sebenarnya penting banget sih kalau menurut saya ya. Terus yang kelima, halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Ini juga penting. Kenapa? Misalkan kita kayak punya website, itu kan sebenarnya informasi orang kayak harus tahu ini produknya tentang apa sih. Kalau kita jual produk, kalau kita jual jasa, ini jasanya apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus kalau nggak lengkap, orang juga bingung. Ini kalau mau gunain jasa ini atau beli produk ini di mana ya, harus menghubungin mana ya, karena di situ nggak tertulis. Kalau mau beli, oh hubungin ini, misalkan ada nomor di bawah atau nomor email atau alamat email untuk kita menghubungi orang ini gitu. Terus
Yang keenam itu iklan dan landing page yang tidak sesuai. Ini tuh sebenarnya hampir sama dengan kayak strategi yang tidak tepat sasaran. Karena kan kalau kita ngiklanin, landing page-nya tuh harus sesuai. Jangan kayak landing page-nya apa, tiba-tiba pas lihat produknya apa. Itu kan jadi kayak orang, ya nggak sesuai nih, nggak usah diklik lagi kayak gitu. Yang ketujuh, proses checkout yang rumit. Ini biasanya kalau kita jual produk ya, misalkan kita punya website, terus kita jual produk-produk, kan misalkan user mau check out nih, susah nggak ya kalau mau check out barang ini, kalau tiba-tiba kayak ribet banget, kayak harus isi form ini, isi form itu, terus harus lari ke page lain. Nah itu tuh kayak bikin yang tadinya kita kayak mau beli, tiba-tiba ribet lah, cari di tempat lain aja deh beli kayak gitu. Jadi kayak harus dipastiin semuanya itu kayak memudahkan customer-nya untuk beli barang yang akan kita iklanin kayak gitu. Terus yang nomor 8, tidak menghitung return of investment. Ini maksudnya adalah kan kita udah ngiklanin, terus biaya semuanya. Jadi itu kayak kita harus ngitung juga biaya iklan dengan biaya yang masuk di kita, orang beli produk kita atau orang yang beli jasa kita itu berapa sih setelah kita ngiklanin. Jangan sampai kayak kita udah ngiklanin jor-joran segala macam di sana di sini, tapi nggak ada untungnya. Maksudnya orang juga nggak ada yang datang ke produk kita gitu loh, nggak ada yang tertarik juga untuk masuk dan beli produk yang kita jual gitu. Jadi itu kayak ini juga penting sih. Itu sudah kesimpulan. Jadi kesimpulannya digital marketing bukan cuma sekedar sarana untuk kita mempromosikan produk atau jasa ya, tapi juga kita juga harus mikirin strateginya tuh seperti apa, tujuan kita itu masarin produk kita itu maunya seperti apa sih yang ingin kita sampaikan ke customer kita tentang produk-produk yang akan kita pasarin ini. Jadi sesuai sasaran sih, tepat sasaran produk kita gitu. Oke, terima kasih Sari untuk sharingnya terkait dengan digital marketing. Berarti kalau kita ingin menggunakan digital marketing ya sebagai awal mula untuk usaha gitu ya, untuk pemula lah untuk usaha, berarti kita harus lakukan riset dulu dong untuk sementara untuk kita bisa tahu digital marketing mana yang mau kita gunain, seperti itu. Iya betul. Jadi kayak kita harus ngerti juga sih kayak yang sesuai untuk produk kita ini seperti apa sih, marketingnya di mana sih bagusnya. Karena kan nggak semua strategi marketing itu kayak harus kita iklanin di situ, tapi kita harus tahu juga produk kita ini seperti apa, yang dibikinnya kayak gimana, bagusnya iklannya di mana kayak gitu. Oke, berarti nggak semua platform digital marketing itu bisa kita gunain sebagai penunjang untuk usaha kita ya. Yes, betul. Jadi kayak efektifnya kita harus tahu dulu sih kebutuhan kita itu seperti apa. Oke, berarti harus research dulu ya dan dilihat masing-masing pasarnya seperti apa, baru kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai untuk seorang pemula di bisnis usaha apapun ya. Pertanyaan pertama itu dari Lutfan. Perlu nggak sih call management dalam industri kita? Perlu nggak sih call management dan kita call itu ada kayak opinion leader ya kan ya? Iya. Kayak aku jelasin dong. Karena kan lagi emang sekarang banyak industri pakai call management ya. Buat dapetin awareness ya. Karena sekarang call management kan adalah bagian dari digital marketing juga kan di sosial media khususnya. Karena ya lo buat dapetin organic traffic kan sekarang juga bisa juga pakai call management karena kan dapat efek dari influencer juga gitu loh. Karena makanya banyak industri-industri sekarang tuh menggunakan banyak yang meng-hire seorang call management gitu buat handle brand itu, untuk dapetin awareness dan buat dapetin traffic dan segala macam. Kalau ngomong industri kita kan banyak game nih, gue cuma bertanya aja. Itu game itu kan harusnya kan kita ngejar komunitas, dan komunitas kan banyak seorang orang yang influencer di sana gitu loh, yang cukup kenal dan emang marketnya gede gitu loh. Dulu nggak di industri kita, apa kita cukup aja dengan yang sekarang ini digital marketing, kita cuman campaign yang hanya seperti itu, tapi kita nggak mencoba membangun awareness ke klien atau ke user atau membangun engagement melalui call
ya seperti itulah. Kalau menurut gue sih pribadi sebenarnya kita perlu sih, karena apa ya? Karena kan kita memang fokusnya sebenarnya sekarang di game ya. Kalau kita ya kayak game, tapi sebenarnya kayak harusnya perlu karena apa? Karena kan misalkan kayak kita kita ngomong secara ini aja ya, kayak apa? Kayak Instagram deh, nggak usah jauh-jauh. Instagram juga kan banyak kan kayak Sarah Viola, Sarah siapa, dia kan gaming kan. Maksud gue kayak itu tuh penting karena kayak dia bisa ngasih tahu ke orang yang suka game juga, karena kan followers dia kan pasti orang-orang yang suka main game kan. Nah, maksudnya kalau kita ngiklanin di dia, minimal dia kalau misalkan dia posting di Instagram dia atau di sosial media dia, itu kayak orang jadi tahu oh ada ya produk game lain namanya ini, misalkan kita bisa main loh, dan apa sih benefit yang kita dapat dari kita main game ini kayak gitu. Jadi itu menurut gua pribadi sebenarnya itu penting sih, bukan penting tapi perlu juga, jadi orang tuh tahu. Jadi bukan sekarang kan kayak kita lihat sosial media kita deh, followersnya berapa sih, nggak terlalu banyak. Berapa sih orang yang datang ke page kita buat klik? Karena kita nggak ada pemancing untuk ke trigger ke kita, karena karena nggak ada seorang influencer. Ya siapapun influencer yang mendatangin traffic ke sosial media kita atau gimana pun. Benar-benar. Ya kenapa? Oke, cukup sih gue. Yang penting sih ya karena sekarang lagi tren kan buat dapetin awareness, ya kenapa nggak ada gitu di kita, emang belum butuh banget apa gimana, ya itu aja sih pertanyaannya lebih ke sana. Oke. Thank you, Pan. Oke ya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya, Sari. Ini dari Mbak Rahma. Bagaimana cara membangun strategi sosial media marketing yang sukses? Oke. Bagaimana cara membangun strategi sosial media marketing yang sukses? Sebenarnya gimana cara kita ngebangun strategi sosial media marketing yang sukses? Yang pertama, yang jelas kita harus tahu dulu produk kita itu apa sih yang kita jual. Misalkan kita juga harus tahu targetnya siapa. Terus kalau kita udah tahu target, kita harus cari tahu kelemahan produk kita itu apa, gitu. Terus kelebihan produk kita itu apa. Jadi kita harus tahu kelebihan, kekurangan produk kita itu apa. Jadi dari situ kita tahu, kita bisa kayak nyimpulin, gue harus pakai strategi marketing gue seperti apa kayak gitu. Jadi sebelum kita bikin strategi, sebelum kita kayak ngiklanin produk kita di sosial media, tapi kita harus sadar dulu di dalam produk kita itu apa sih yang ingin gue sampaikan, biar orang tahu produk gue, orang peduli, aware buat ngelihat, minimal nggak usah beli dulu deh. Kalau beli itu kan kayak orang udah yakin banget dengan produk kita, minimal orang udah datang ke page, ke melihat produk kita, baca deskripsi produk kita itu seperti apa. Jadi tuh kayak kita harus ngelihat dulu nih, bagaimana sih cara ngiklaninnya, apa sih yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Bagaimana Mbak Rahma? Sudah cukup jelas? Sudah sangat jelas. Thank you, I. Oke, berarti strateginya kalau mau membangun sosial media marketing yang sukses itu salah satunya pasti harus research dulu dan harus tahu tujuannya mau apa, gitu. Yes, betul. Okay. Karena kan kalau kita nggak tahu tujuannya apa dan kita mau nyampein apa tentang produk kita, kan jadi percuma ya. Jadi kayak buang-buang duit juga, karena pesannya juga nggak sampai, orang juga nggak tertarik buat ngelihat produk kita gitu. Ya, itu mungkin menjadi suatu kesalahan ya bagi mungkin yang pebisnis pemula yang ingin meningkatkan revenue-nya dia ya, karena dia salah strategi, akhirnya revenue-nya juga nggak dapat juga karena dia strateginya salah, mungkin seperti itu ya. Iya, karena kan kalau kita ngiklanin nggak mungkin orang langsung beli juga kan, minimal tuh kayak orang tahu produk kita ada apa sih yang kita jual, itu kan kayak udah satu nilai plus lah ya. Jadi dari sebelumnya orang yang nggak tahu produk kita, jadi dengan kita ngiklanin, orang jadi tahu nih ternyata ada jual produk ini nih, ada ini nih, bedanya apa sih dengan yang lain kayak gitu. Minimal orang jadi tahu apa yang kita jual. Oke. Lanjut lagi, Sari, cukup jelas penjelasannya. Lanjut, ini pertanyaan dari Mas Aldo. Tren digital marketing 2022, salah satunya penggunaan dan penggunaan video marketing dan juga voice search engine. Kira-kira apakah sudah dijalankan oleh kita?
Kalau oke, maaf berisik. Sebenarnya gini ya Mas Aldo, kalau sekarang gue kurang tahu ya kalau di kita artificial intelligence ya, itu udah kita jalanin apa belum? Cuman kalau melihat penggunaan video marketing juga voice search engine sih, kayaknya kita belum terlalu gunanya, tapi gue juga kurang tahu sih gitu. Itu sih Mas, kalau di kita sendiri gue kurang tahu sih kita udah gunain ini atau belum. Cuman kan kalau kita mau bilang kalau kita gunain AI atau penggunaan video marketing, voice search engine, agak sulit ya kayaknya ya, karena kan gue juga kurang paham sih Mas kalau soal ini gitu. Iya, ini aja menarik aja sih kalau kita ngikutin tren. Iya. Tapi udah dibahas ya sama Lutfan juga, yang influencer itu salah satu juga yang lagi tren sekarang. Ya paling simple itu sih kita pakainya influencer. Iya, kalau AI kan kayak udah expert banget sih kayaknya ya. Dan setahu gue nggak tahu sih, yang gue tahu aja di Indonesia aja belum terlalu banyak orang yang gunain ini kan, setahu gue. Karena kan kita kan anaknya sosial media banget kan, orang Indonesia gitu, kayak semua orang tuh bisa ngabisin waktu berhari-hari di sosial media, buka Twitter, buka TikTok. Iya, makanya harusnya lebih pas lebih video marketing. Iya, kayak di TikTok itu udah mulai mesti pakai. Iya, itu oke gitu. Karena kan orang kan memang lebih tertarik kayak joget-joget simple apalah kayak gitu. Itu sih. Oke. Sip. Mau tahu perspektif Dek Sari saja. Lanjut. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari. Thank you ya. Terima kasih Aldo dari penjelasannya. Kemudian ini pertanyaan dari Cace. Endorse ke artis atau follower banyak itu berpengaruh besar atau tidak? Oke. Endorse ke artis atau follower banyak itu berpengaruh besar nggak? Sebenarnya kita nggak tahu ya. Kalau artis followersnya banyak, kita nggak tahu ini yang follow mereka itu sebenarnya beneran real orang atau orang yang kayak obat pelangsing segala macam. Karena kan biasanya kalau gue ngeliat, kalau misalkan bisa dilihat nih artis followersnya banyak nih, bisa udah 700.000 followers, tapi harus dicek juga yang iklanin, yang follower ini orang beneran atau brand-brand juga nih kayak gitu. Jadi kalau dibilang ngaruh apa enggak, kalau pengalaman yang gue lihat, kita kan udah pernah juga ya kolaborasi sama artis nih untuk produk kita nih. Kalau bilang berpengaruh apa terlalu enggak sih, kurang sih sebenarnya ya kalau artis followers gede. Jadi tuh sekarang tuh kayak mending cari yang viral aja, kayak viral terus kayak menurut orang lucu orang ini terpercaya kayak gitu sih. Jadi kayak sekarang ukuran followers itu bukan ukuran sih kayaknya kalau sekarang gitu. Nggak terlalu berpengaruh setahu gue. Yang viral aja berarti ya? Iya, yang viral yang lagi tren sekarang itu apa? Lebih baik itu karena dari secara bayar juga kan nggak terlalu mahal-mahal banget. Kalau artis kan mereka bayarnya udah gede, nggak mau bayar kayak cuma 3 juta, maunya 5 juta, 8 juta sekali posting. Kan mahal juga. Ya, betul juga. Murah tapi bagus. Iya, yang penting trennya bagus aja. Sekarang lagi tren siapa sih yang lagi tren di sosial media TikTok misalkan, siapa, ya itu aja diiklanin, bisa pakai jasa mereka. Tapi harus nyambung juga nih. Jangan misalkan tiba-tiba artis TikTok kita, misalkan dia bahas game, kita ngiklanin makanan. Bukan makanan, kayak baju kan, kadang kayak kurang tepat sasaran juga. Jadi kita harus lihat juga nih artisnya siapa. Harus dicocokin juga dengan produk kita. Salam dari Binjai lagi. Iya, salam dari Binjai ya. Kita harus jualan pisang, Bang. Oke. Terima kasih dari jawabannya. Ini Mbak Mei nggak ada ya? Oke, lanjut. Oh, ada. Dari Edwin. Edwin bertanya, menurut Sari, landing page yang selama ini tim desain buat, apakah sudah sesuai dengan kaidah digital marketing yang baik?
Oke, sebenarnya kalau dibilang sesuai dengan kaidah digital marketing yang baik, sebenarnya kita nggak punya patokan ya. Digital marketing yang baik tuh kayak apa sih? Gitu. Yang penting tuh semuanya tuh jelas, yang kita sampaikan jelas. Apa sih yang kita sampaikan di landing page-nya itu. Terus kan ini kan bukan cuma ngomong sekedar landing page. Kalau landing page-nya bagus, tapi pas orang masuk ke portalnya, ke website-nya itu nggak bagus, itu juga ngaruh. Jadi itu kayak bukan sekedar kayak, oh landing page-nya bagus deh, gue klik, tapi pas ketika gue masuk ke website-nya, ke portalnya, ini apaan sih, nggak jelas, itu juga kayak kurang gimana gitu. Jadi itu kayak semuanya tuh kayak harus menunjang aja sih menurutku. Kalau dibilang sesuai, udah sesuai kaidah digital marketing ya gitu sih, Win. Oke. Balik lagi. Oke. Jadi sebenarnya intinya sudah sesuai atau masih kurang untuk landing page yang dibuat oleh tim desain setting? Sesuai atau enggak itu ukurannya gimana ya? Ngeri. Direkam kan sesuai Mbak Mei. Lu gue yang jawab. Kalau Bapak dijawab. Secara kaidah, kalau ngomongin landing page itu kan banyak aspek ya, nggak cuma dari segi desain doang ya. Yes, betul. Karena ada kalau lu ketika buat campaign-nya nggak sesuai dengan detailnya gitu loh, daerah mana target market lu segala macam nggak sesuai juga nggak kena gitu. Tapi kalau ngomong secara landing page itu cuman ya pembatas saja, penghubung ke produk lu gitu. Iya, jadi tergantung strategi lu juga sih. Secara kaidah nggak ada kaidahnya sih, nggak bisa dibilang kaidah desain atau enggak sih, nggak ada patokan itu. Karena itu bukan tujuan goalnya orang buat ngeklik, bukan ke situ. Itu cuma media penghubung buat ke portal yang sebenarnya. Seperti itu. Gimana? Jadi sesuai aja ya? Ya, sesuai. Cakep kan? Mantap.